Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pelajaran matematika, yaitu pokok bahasan, kelipatan, dan faktor bilangan dengan subpokok bahasan menyelesaikan masalah KPK dan FEB. Baik, kita masuk pada materi pada hari ini, yaitu menyelesaikan masalah KPK dan FEB. Apa kegunaan KPK dan FEB? Adakah contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan konsep KPK dan FEB? Mari kita bahas dan pelajari bersama. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Kita sudah belajar pada kesempatan yang lalu mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Maka pada kesempatan ini kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FEB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Contoh permasalahan pertama. Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya, Emma membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama banyak. Berapa anak yatim sebanyak-banyaknya yang bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Mari kita selesaikan bersama-sama. Ada 75 buku tulis. Agar setiap anak mendapat bagian yang sama banyak, maka buku tulis tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak, 3 anak, 5 anak, 15 anak, 25 anak, atau 75 anak. Ini merupakan faktor dari 75. Yang berikutnya adalah ada 50 pensil. Agar setiap anak mendapatkan bagian yang sama banyak, maka pensil tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak, 2 anak, 5 anak, 10 anak, 25 anak, atau 50 anak. Dan ini merupakan faktor dari 50. Jika setiap buku tulis dan pensil dibagikan kepada anak dengan jumlah yang sama banyak, maka buku tulis dan pensil tersebut dapat dibagikan kepada 1 anak. Kepada 1 anak. Berarti setiap anak akan mendapatkan 75 buku tulis dan 50 pensil karena dibagikan kepada 1 anak. Yang berikutnya dapat dibagikan kepada 5 anak. Berarti 5 anak. Berarti 75 dibagi 5, 15. 50 dibagi 5 adalah 10. Setiap anak akan mendapatkan 15 buku tulis dan 10 pensil apabila dibagikan kepada 5 anak. Yang berikutnya adalah dapat dibagikan kepada 25 anak atau 25 anak. Berarti 75 dibagi 25 adalah 3.
Dan 50 dibagi 25 adalah 2. Berarti setiap anaknya akan mendapatkan 3 buku dan 2 pensil apabila dibagikan kepada 25 anak. Baik, yang berikutnya adalah, jadi banyak anak yatim yang mendapatkan buku tulis dan pensil dengan bagian yang sama paling banyak atau sebanyak-banyaknya. Gitu. Paling banyak atau sebanyak-banyaknya anak yatim adalah 25 anak. Ya. Ini merupakan faktor persekutuan dari 75 dan 50 yang terbesar, ya, faktor persekutuan yang terbesar. Apa yang dapat kita simpulkan dari penyelesaian masalah di atas? Betul, 25 adalah FVB dari 75 dan 50. Jadi, penyelesaian permasalahan di atas menggunakan FVB. Ya, baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya, sehingga kalau menemukan permasalahan seperti contoh ini, cukup dengan FVB saja. Kita lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, masih menyelesaikan masalah berkaitan dengan FVB. Contoh permasalahan kedua sekarang. Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya, Emma membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan kepada anak dengan jumlah yang sama banyak. Berapa buku tulis dan pensil untuk masing-masing anak? Nah, yang ditanyakan adalah berapa buku tulis dan pensil untuk masing-masing anak. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di atas? Betul, penyelesaian permasalahan di atas menggunakan FVB, faktor persekutuan terbesar, yaitu FVB dari 75 dan 50 adalah 25. Kita tadi sudah menemukan bahwa pada permasalahan 1 bahwa FVB dari 75 dan 50 adalah 25. Maka 75 buku, yaitu 75 buku tulis, dibagi 25, yaitu FVB dari 75 dan 50. Hasilnya adalah 3. Ya. Dan 50 pensil dibagi oleh 25 merupakan FVB dari 75 dan 50. 50 pensil dibagi 25 hasilnya adalah 2. Jadi, masing-masing anak akan mendapatkan 3 buku tulis dan 2 pensil. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat penjelasan yang dapat meningkatkan pemahaman tentang penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FVB. Kita lanjut, masih mengenai mengidentifikasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FVB. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengidentifikasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FVB. Mari perhatikan kembali contoh permasalahan 1 dan 2. Contoh permasalahan pertama, dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya, Emma membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama banyak. Berapa anak yatim sebanyak-banyaknya yang bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? Contoh permasalahan kedua.
Dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya, Emma membagikan 75 buku tulis dan 50 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Setiap buku tulis dan pensil akan dibagikan kepada anak-anak dengan jumlah yang sama banyak. Berapa buku tulis dan pensil untuk masing-masing anak? Oke. Dari contoh permasalahan 1 dan 2, coba sebutkan ciri permasalahan yang diselesaikan dengan FEB. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Ciri pertama, apabila bertanya tentang jumlah banyak tempat atau wadah atau orang, maka cukup FEB-nya saja. Dari contoh permasalahan ke-1, yang ditanyakan adalah berapa anak yatim. Di sini yang ditanyakan berapa banyak orang. Berapa anak yatim sebanyak-banyaknya bisa mendapatkan buku tulis dan pensil? Ini cukup dengan FEB-nya saja. Berarti cukup dengan menemukan FEB dari 75 dan 50. FEB dari 75 dan 50 adalah 25. Berarti jawabannya adalah 25 anak yatim piatu. Sebanyak-banyaknya atau anak yatim sebanyak-banyaknya yang mendapatkan buku tulis dan pensil adalah 25 orang. Ada contoh lain? Yang ciri contoh lain? Iya, betul. Yaitu apabila yang ditanyakan jumlah benda masing-masing, maka dibagi dengan FEB-nya. Yang permasalahan kedua yang ditanyakan adalah berapa buku tulis dan pensil masing-masing. Apabila yang ditanyakan jumlah benda masing-masing, bendanya masing-masing, pensil berapa, buku tulis berapa, maka contoh permasalahan kedua itu cari dulu FEB-nya, tapi bukan FEB-nya yang ditanyakan, tetapi apabila sudah ketemu FEB-nya, 75 dan 50 ini harus dibagi dengan FEB-nya. FEB dari 75 dan 50 yaitu 25. Berarti buku tulis jumlahnya ada 75, dibagi dengan FEB-nya yaitu 25, berarti 3. Setiap anak akan mendapatkan 3 buah buku tulis. 50 pensil. FEB dari 75 dan 50 itu adalah 25, berarti 50 pensil dibagi 25, 2. Berarti setiap anak akan mendapatkan 2 buah pensil. Itu jawaban yang diinginkan dari contoh permasalahan yang kedua. Jangan sampai tertukar contoh permasalahan 1 dan contoh permasalahan kedua. Di sini harus bisa membedakan cirinya apabila yang ditanyakannya adalah berupa wadah, orang, apabila yang ditanyakannya jumlah tempat atau wadah atau orang, seperti berapa jumlah piring, berarti yang ditanyakan cukup dengan FEB-nya. Berapa jumlah kaleng yang diperlukan, berarti cukup dengan menemukan FEB-nya saja. Berapa jumlah orang yang akan mendapatkan bagian sebanyak-banyaknya, itu cukup dengan menemukan FEB-nya saja. Manakala yang ditanyakan, apabila yang ditanyakan jumlah benda masing-masing, maka ini ada 2 langkah penyelesaian. Pertama, temukan dulu FEB-nya. Apabila sudah ketemu FEB-nya, baru benda masing-masing itu dibagi oleh FEB-nya tersebut. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami pemahaman ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengidentifikasi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan FEB. FEB juga dapat digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Contoh, tentukanlah pecahan paling sederhana dari 16 dan
Tentukanlah pecahan paling sederhana dari 16/40. Tentukanlah pecahan paling sederhana dari 16/40. Jawab. Ini merupakan langkah-langkah termudah, Bapak pikir, untuk menemukan KPK dan EPB, karena di sini yang diperlukan adalah untuk menemukan EPB. Maka caranya seperti ini, yang dinamakan dengan cara rusun, ya. Yaitu 16, 40, dua-duanya bisa dibagi 2, maka 2-nya dilingkari. 16 dibagi 2, 8, 40 dibagi 2, 20. 8 dan 20 ini merupakan bilangan genap, dua-duanya bisa dibagi 2, maka 2-nya dilingkari, ditandai. 8 dibagi 2, 4, 20 dibagi 2, 10. 4 dan 10 merupakan bilangan genap, dua-duanya bisa dibagi 2, maka 2-nya dilingkari, ditandai. 4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. 2 dan 5 ini dua bilangan yang berbeda, dua bilangan genap, sedangkan 5 adalah bilangan ganjil. 2 dibagi 2, 1, 5 dibagi 2 tidak bisa, maka 5 turun lagi ke bawah. 5. Karena di sini sudah 1, ini belum 1, masih angka 5, maka 1 turun lagi ke bawah, tetap 1. 5 dibagi 5, 1. Apabila sudah 1 dua-duanya sudah selesai, maka EPB-nya sudah dapat ditemukan, yaitu yang ditandai 2, 2, 2. EPB dari 16 dan 40, ya, kita menemukan EPB dari 16 dan 40. 16 merupakan pembilang, 40 merupakan penyebut. EPB dari 16 dan 40 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8. Berarti EPB dari 16 dan 40 adalah 8. Jadi pecahan paling sederhana dari 16/40 adalah 16-nya dibagi oleh EPB-nya, dari EPB 16 dan 40 yaitu 8. 16 dibagi 8, 40 dibagi 8. Jadi 8 ini merupakan EPB dari 16 dan 40. 16 dibagi 8, 2, 40 dibagi 8, 5. Jadi pecahan yang paling sederhana dari 16 dan 40 adalah 2/5. Oke, anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat menyederhanakan pecahan dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar, ya. Baik, anak-anakku sekalian, ayo berlatih untuk menguatkan pemahamanmu. Kerjakanlah soal-soal latihan yang ada di buku matematika halaman 69, ya, halaman 69, yaitu aku harus bisa 3.12. Nomor 3 dan 4, ya. Halaman 69, aku harus bisa 3.12, nomor 3 dan 4. Serta halaman 70. Ingat perintahnya halaman 70. Aku harus bisa 3.13, nomornya 1, 2, dan 3. Jumlah soal latihan semuanya ada 5. Ini yang akan Pak Guru nilai di hasil pekerjaan latihan kalian, ya. Kerjakan di buku latihanmu, silahkan dikerjakan di buku latihanmu pakai cara, ya, pakai cara. Apabila sudah selesai, diserahkan via GCR dengan cara difoto, ya. Jangan salah kirim. Kalau salah kirim oleh Pak Guru tidak akan dinilai. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.